putuskan bubarkan PKI. Saya ini sebetulnya menganggap Bapak itu tidak hanya sebagai presiden, pemimpin besar revolusi itu, tapi juga sebagai bapak saya. Gitu. Nah, saya itu mau ngeterapkan kudangan orang tua itu, ingin mikul dhuwur mendem jeru daripada bapak, tapi yang mau dipikul dhuwur mendem jeru tidak mau. Saya tanyakan, tenan mau gue, gitu. Kemudian lantas, iya kalau tidak tenan, masa saya dimarahi sebenarnya terus datang kemari. Itulah daripada 2 Oktober sampai pada tanggal 11 Maret itu. Gitu. Akhirnya beliau jelas, saya rupanya bisa menggambarkan bahasanya saya tidak mempunyai maksud jahat kepada beliau, kecuali mengamankan, hanya jalan ditempuh kok berlainan itu. Tapi jelas bahasanya walaupun berlainan, yang jelas pada beliau tidak, dan tidak akan merugikan perjuangan, karena itu terjadi daripada peristiwa 11 Maret, ada sidang, kemudian ada berita kalau istana dikepung dari tentara yang tidak dikenal, laporannya itu menjadi grogi daripada beliau. Beliau pergi ke Bogor gitu, sampai Bandrio nusul sepatunya dan sebagainya ketinggalan dan sebagainya, pergi ke Bogor. Nah, keadaan sudah sangat memprihatinkan, kasihan. Kemudian lantas 3 perwira kita yang sudah duduk daripada kabinet, 2 menteri, yang 1 Panglima Kodam, ya sudah Amir Mahmud, kemudian Pak Yusuf sama Pak Basuki Rahmat. Itu maksudnya setelah bertiga ingin ke Bogor nemani Bung Karno supaya tidak merasa sendiri. Gitu. Jangan sampai terus diberikan informasi yang tidak. Nah, saya dalam keadaan sakit waktu itu, kumatan saya tiduran di tempat tidur. 3 perwira tersebut datang, kemudian lantas melaporkan kejadian di sidang kabinet tersebut. Bung Karno telah ke Bogor, kemudian minta izin sebagai komandannya, mereka akan menemani Bung Karno. Gitu. Baik, gitu. Saya izinkan keseluruhannya. Kemudian lantas sekarang titip, tanyakan titip pesan apa, Pak Harto. Ya, saya titip pesan satu, laporkan kalau saya sakit, karena itu tidak bisa datang pada sidang kabinet, kamu tahu sendiri itu. Sampaikan salam saya kepada beliau, dan ketika itu sampaikan kalau saya dipercaya, keadaan ini akan saya atasi. Itu saja. Di perwira juga tidak tahu, maksudnya tidak apa. Tapi itu saja sampaikan. Kalau saya dipercayai, kemudian keadaan ini akan saya atasi. Berangkat. Akhirnya datang di Bogor, melaporkan, ya dimarahi. Gitu. Karena angkatan darat tidak patuh dan sebagainya. Lantas sekarang bagaimana cara mengatasi? Ya, cara mengatasi barangkali dipercayakan kepada Pak Harto. Kemudian lantas kurang percaya apa saya pada Harto. Sudah saya naikkan menjadi anu dan sebagainya. Bahkan kali perlu perintah. Akhirnya lantas beliau mengatakan, "Ya, susun saja perintah." Susun perintah sama Baperdam, 3 Baperdam, Pak Lemena, Khairul Saleh sama Bandrio. Terus menyusun surat perintah 11 Maret itu. Agak lama, dan akhirnya beliau tekan. Yang isinya adalah memberikan wewenang pada saya untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menyelamatkan negara dan bangsa, menyelamatkan revolusi dan Bung Karno. Itu perintahnya. Kemudian malam sampai kepada saya baca, kemudian saya putuskan bubarkan PKI. Itu lantas rapat di Kostrad tanggal 12, jam 1 malam baru selesai, saya tanda tangan, berarti sudah tanggal 12 pada waktu bubarkan PKI. Ya itu saja. Artinya saya gunakan wewenang yang kemudian disahkan oleh MPR sebagai ketetapan MPRS nomor 9, itu kemudian hanya saya gunakan untuk bubarkan PKI sebagaimana apa yang saya sampaikan kepada Bung Karno. Untuk akhirnya kemudian lantas ini barangkali ya entah bagaimana, entah Sandiaga atau gimana,
setelah membubarkan PKI, nah semua Baperdam kan dimarahi. Kenapa harta bukan demikian? Itu, nah, kirim Palemina itu, terus Baperdam kirim ke Jalan Haji Agus Salim dulu, saya masih di sana. Lantas tengok saya di tempat tidur, saya terima, dia menanyakan, saya mau manggil saya Mas Harto, ini apa enggak salah itu. Bung Karno marah sekali. Katakan, enggak, saya enggak salah. Bung Karno marah, kita dimaki-maki. Ya udahlah, nanti saya tanggung jawab, enggak salah. Gitu. Kemudian akhirnya, ya sudah. Nah, kemarin kan sudah memang dibubarkan. 3 hari kemudian datang ke Jakarta. Beliau saya jemput, kan sudah dengan keadaan baik. Kemudian ada lapor Pak, keadaan baik dan sebagainya. Iya tanya aja enggak saya membubar ke PKI. Bisa tahu kalau saya membubar ke PKI ini. Tanya aja enggak. Mandar saya tanya, Pak sudah saya laksanakan, saya menjadi bumper, sekarang tinggal ngegongi. Pada kesempatan yang baik. Ya, itu. Dan pernah pada bulan berikutnya juga ada peristiwa mulut Nabi di istana. Beliau memberi wejangan. Sebelumnya saya jemput dengan sekretaris militer Pak Sumerno pada waktu itu, kemudian lantas saya mengatakan, Pak, ini kesempatan yang baik untuk ngegongi. Gitu. Tidak perlu bahwasanya saya yang perintah ini. Untuk menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Harto, saya mengetahui. Itu cukup. Saya nanti yang akan menyampaikan kepada rakyat. Itulah memang kehendak daripada Bapak. Itu. Ya nanti kita antarkan sampai kepada amanat selesai, loh kok udah keluar. Nah keluar ini, nah keluar. Kemudian atas santri jalan, Pak kok udah keluar, besok. Wah susah itu. Saya masih terus ngeri pada beliau. Akhirnya MPRS minta pertanggungan jawab. Gitu. Mana terjadinya gitu di SPK itu.